Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mudah mencari saham akumulasi menggunakan Neo BDM. Penasaran? Yuk kita simak baik-baik video ini. Semangat pagi teman-teman. Sampai jumpa di Saham Mantul. Di video kali ini, kita akan belajar sama-sama mengenai secara mudah screening saham akumulasi menggunakan Neo BDM. Tapi sebelum ke sana, saya akan mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa eh, untuk screening saham itu untuk trading saham itu, maaf, maksudnya untuk trading saham itu ada work frame-nya, di mana setelah kita mendapatkan saham yang bagus, setelah kita melakukan screening saham, kita lanjut untuk menentukan apa saham ini layak dibeli atau enggak. Jadi pertama kita mencek screening sahamnya di sini, menggunakan screening volume, menggunakan screening transaksi. Terus dari situ kita cek strukturnya. Strukturnya itu saham ini adalah saham yang lagi uptrend, saham lagi downtrend, saham yang lagi sideways gitu. Nah, kalau kita sudah menentukan dia uptrend, downtrend, sideways, baru kita tentukan momentumnya. Momentumnya ini seperti apa sih momentumnya? Kita mau beli buy on breakout atau buy on weakness gitu. Nah, setelah dapat kita harus cari momentumnya mau di mana momentumnya itu, baru kita ukur resikonya. Resikonya ini menggunakan loss sizing. Jadi ketika kita mau beli, itu sudah tahu resikonya berapa dan kita sudah batasi resikonya itu menggunakan loss sizing. Jadi teman-teman tidak overload dan teman-teman bisa mengukur resiko ketika gagal. Setelah itu barulah setting auto. Nah, sebenarnya screening ini, work frame ini saya akan jelaskan di sahamantul.com. Jadi teman-teman bisa langsung ke sahamantul.com. Nah, di sini teman-teman bisa belajar, bisa pilih paketnya, mau paket yang mana, karena di sini saya ajarkan itu bagaimana caranya work frame trading yang tadi. Jadi lebih detail lagi di web ini. Jadi dari mulai screening, dari mulai eh, apa namanya, menentukan momentum, load sizing, sampai ke bikin autonya seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke Neo BDM di sini. Di sini teman-teman bisa masuk ke Neo BDM. Jadi di Neo BDM itu kita bisa mudah mencari saham-saham yang akumulasi. Jadi teman-teman tinggal register aja di Neo BDM. Setelah register, teman-teman login. Setelah itu masuklah ke menu home. Di sini ada menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini ada dua screening. Screening custom itu screening kalau teman-teman bisa mengcustom atau membuat custom screening sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan saya pengennya yang volume ditambah akumulasi atau misalkan saya pengennya yang dia yang akumulasi tapi sahamnya lagi uptrend. Nah, teman-teman bisa setting di dashboard setting ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet atau teman-teman pengen cepat, nah teman-teman bisa cek di sini. Di sini ada pilihannya top akun bandar monologi, top akun non retail, top akun foreign, dan kalau saya lebih suka top akumulasi bandarmologi 5 hari atau top akumulasi oleh foreign selama 5 hari. Kenapa? Karena akumulasi itu tidak cukup dalam 1 hari. Jadi akumulasi itu mungkin di video selanjutnya, video yang di atas, nanti saya share itu bagaimana caranya eh, big money itu akumulasi. Karena dia tidak langsung akumulasi dalam 1 hari, tapi dia akan cicil akumulasi. Jadi lebih senang saya lebih cocoknya ini top akum foreign 5 hari. Nah, kalau kita lihat di sini sahamnya ada ERA sama TINS gitu ya. ERA dan TINS. Jadi teman-teman bisa eh, lihat di sini kan. Kalau ERA nih kita lihat ERA, saham ERA. Nah, kalau kita lihat tadi struktur harganya ERA ini lagi cenderung downtrend, tapi di sini ada pembalikan arah di mana dia bikin struktur baru dan dia berusaha menjebol di harga 500 atau 490. Nah, di sini kita lihat benar nggak era ini adalah akumulasi.
kita lihat di sini, kalau misalkan kita lihat ditarik dalam 5 hari terakhir, ini ada apa namanya broker BK sama YU di sini yang cukup baik. Nah, kalau kita lihat asingnya, ternyata di sini kalau asingnya lebih banyak beli gitu dalam 5 hari terakhir. Saham lain apa? Saham lain ialah TINS. Kita lihat di sini TINS. Nah, kalau ngelihat di sini TINS sebenarnya kalau dari sisi eh, karakter, kalau kita ngelihat dari analisa transaksinya ini benar-benar diakum lebih dari 2 minggu terakhir seperti itu. Bahkan ini akumulasinya cukup besar gitu. Cuman kalau kita lihat momentumnya, oh sebelum momentum kita lihat strukturnya, ini strukturnya sedang uptrend. Tapi kalau lihat momentumnya, ini TINS sebenarnya sudah hilang momentumnya, sudah lewat momentumnya. Dan bahkan kalau di TINS ini saya sudah punya barang, jadi ini sudah lewat momentum, tinggal melihat aja ini kenaikannya sampai di harga berapa. Nah, jadi kalau yang ini kita lewat karena untuk screening karena ini sudah lewat momentumnya. Lanjut lagi, kita lihat lagi di sini yang top bandarmologi. Nah, top bandarmologi di sini ada dua saham, kita contoh sama dua saham. Yang pertama LSIP, di sini LSIP. Nah, LSIP ini kalau kita ngelihat dari dari struktur, dari di sini terlihat akumulasi gitu ya. Tadi ini terlihat akumulasi. Dan kalau kita lihat dari strukturnya ini dia dari downtrend menuju uptrend. Jadi ini sebenarnya break dari downtrendnya CLSIP dan secara momentum ini menarik. Kenapa? Ini jika lewat dari harga ini 10.80 gitu ya, ini bisa menarik. Kenapa? Karena ini ada garis uptrendnya di sini. Nah, kalau kita lihat dari analisa transaksi, ini ada YU korennya yang baik, tapi sebenarnya karena ini menggunakan bandarmologi, jadi menggunakan analisa di sini adalah bandar bukan foreign. Jadi di NOBDM itu dibagi-bagi ada yang non retail flow, di mana non retail flow itu yang retailnya jualan atau yang foreignnya beli, dan di sini ada bandarmologi maksudnya pihak-pihak yang dia mempunyai eh, mungkin retail tapi dengan jumlah buy yang lebih banyak gitu. Makanya di sini di Neo BDM di state-nya adalah bandarmologi. Nah, di sini kita lihat MG cukup mendominasi. Bahkan di sini dia membeli dalam 7 hari, dalam 5 hari terakhir dia membeli sampai 516.000 lot. Jadi kalau kita lihat ini cukup besar belinya. Kenapa cukup besar? Karena kita lihat di sini kalau dari bid overnya CLSIP ini akan sulit MG untuk melepas barangnya. Jadi kenapa bisa cukup besar? Karena di sini bid yang lot yang ada di bid ini tidak sampai ratusan ribu, bahkan yang paling besar 30.000. Nah, di sini ada yang nahan juga 30.000 lot itu di harga 1.050. Nih. Di sini akan sulit si MG untuk dia menjual barangnya. Kenapa akan sulit? Karena bid yang di sini tidak lebih dari 500.000, sedangkan di sini dia punya 500.000 dan average-nya di 1.050. Nah, ini coba kayak kebenaran banget ya, ini 10.050 ini dia punya average barang, dan kita lihat dari bid offer terakhir di 10.050 ini ada yang nahan. Bisa jadi ini nahannya adalah orang-orang dari atau pihak MG yang punya average di situ. Nah, tapi kita lihat lagi. Tapi ini seperti apa ke depannya kita tidak bisa memprediksi, tapi kita beraksi dari pergerakan saham. Nah, jadi kita kalau melihat dari sini momentumnya menarik jika di bawah sini LSIP, dan kalau misalkan loss kita setting lossnya di sekitaran sini. Ini mungkin di average dia 1050, tapi kita bisa average cut lossnya di 960. Nah, jadi kita tinggal hitung lot size-nya berapa di situ. Berapa lot kah? Dan kita hitung buat batas kewajaran kita sebagai batas kewajaran loss-nya itu berapa gitu menggunakan lot sizing. Ini menarik LSP ini. Dan yang kedua,
itu adalah saham Arko. Nah, ini saham Arko juga sama. Kalau ngelihat dari strukturnya sebenarnya ini dari ada uptrend ya. Dan ini eh, sedikit apa namanya sideways di sini dan kita lihat di sini ini menggunakan non retail flow di mana di sini ada IF yang akumulasi cukup besar itu 32.000 lot. Sedangkan kalau kita lihat bid overnya di LS di Arko ini bid overnya tidak sampai, coba kita lihat di sini Arko. hmm, Nah, di sini ini Arko, kalau kita lihat di sini bid overnya tidak sampai ke 32.000 lot. Jadi akan cukup sulit untuk si Arko ini masuk ke untuk keluar barangnya karena dia punya sampai 32.000 lot, sedangkan lot yang beredar di sini ini kurang dari 10.000, jadi akan sulit bagi si Arkon ini. Cukup menarik di mana dalam 1 minggu ini dia akumulasi besar si Arko ini dan kita bisa jadi watchlist. Nah, itu teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mencari dengan mudah top akum bandar, top akum foreign, bahkan top akum retail di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, retailnya bukan akumulasi retail, tapi retailnya yang jualan gitu. Jadi retail jualan, bandarnya yang beli. Nah, ini menarik. Jadi kita seperti pengkhianat retail gitu. Jadi kita lihat di sini di Bird, di saham Bird. Nah, ini ada disebutnya Sultan, jadi ada yang beli jumlah banyak. Tapi kalau kita lihat di sini retailnya jualan. Retailnya jualan termasuk ke Arko, kita lihat kalau kita lihat di sini si Arko ini retailnya jualan seperti itu. Jadi sangat mudah menggunakan Neo BDM ini untuk mencari saham-saham yang akum. Jadi menganalisanya itu sangat mudah. Nah, teman-teman bisa berlangganan Neo BDM. Di Neo BDM ini sangat membantu sekali untuk screening saham. Nah, silahkan registrasi dan biayanya pun juga tidak cukup, dan biayanya pun cukup murah menurut saya. Itu aja mungkin video kali ini. Semoga video kali ini menjadi eh, pelajaran buat teman-teman, menjadi nambah wawasan buat teman-teman dalam screening saham dan berguna. Maka save video ini jika berguna buat teman-teman dan tolong bagikan video ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan teman-teman.